PWI Pamekasan bekerjasama dengan Kemenpora RI menggelar pelatihan kepeloporan komunitas pemuda volunteer di Aula Balai Rejo Pamekasan selama 2 hari, sejak Kamis hingga Jumat 15 hingga 16 Desember 2022. Pelatihan tersebut mengangkat tajuk Pemuda Inovatif Indonesia Berdaya Saing. Ketua PWI Pamekasan Tabri S. Munir menjelaskan, program tersebut bukan kali pertama kontribusi organisasinya dalam meningkatkan partisipasi publik untuk kalangan muda, serta pelatihan tersebut akan mengkotak-kotakan konsen dari para pemuda volunteer di Kota Gerbang Salam ini. Pada hari pertama, Tabri mengatakan setidaknya terdapat beberapa potensi dari 100 pemuda yang mengikuti pelatihan, ialah di bidang UMKM, konten kreator, kepenulisan, dan lain sebagainya. Targetnya ini kan komunitas volunteer itu bahwa teman-teman memiliki daya tarik untuk kemudian mengeluarkan atau menularkan kemampuan mereka yang berada skill mereka ya, kemampuan atau skill mereka kepada masyarakat lain sehingga bisa menular dan mungkin besok mereka mulai terbagi dari beberapa kelompok kecenderungan sehingga mereka ada pilihan-pilihan untuk beraktivitas di dunia volunteer ini. Yang pasti kita mencoba kepeloporan, kalau kecenderungan dari screening peserta itu kan ada kecenderungan di bidang UMKM, ada yang kecenderungan sebagai kreator, konten kreator, ada yang kepenulisan, ada yang lebih ke gerakan sosial lainnya. Jadi mereka kita coba fasilitasi sehingga memiliki peran partisipasi publik untuk dirinya sendiri dulu dan kemudian komunitasnya mereka sendiri. Pada hari pertama terdapat 2 pemateri. Pemateri pertama Bupati Pamekasan Badrut Tamam. Pada kesempatan itu dia menstimulus 100 pemuda untuk bersemangat sebagai relawan untuk menyalurkan skill yang dimilikinya. Semakin banyak pelatihan seperti ini maka akan semakin bagus. Kenapa? Karena relawan-relawan ini akan diberi informasi ilmu baru tentang bagaimana kita semua ini menjadi volunteer relawan yang tujuannya untuk mengedukasi kita sendiri, mengedukasi masyarakat dalam rangka menjadi generasi yang sukses. Generasi sukses itu apa? Generasi yang secara kesehatannya bagus, generasi yang berpikirnya benar, berpikirnya positif, serta berpikir kemajuan, serta mau berkontribusi untuk kehidupan bangsa dan negara. Orang yang berpikir positif itu dan berpikir untuk berkontribusi biasanya orang ini cenderung berpikir cara yang terbaik untuk bisa bergaul, berteman dengan siapapun. Kalau cara kita ini sudah baik, terus kemudian model kita ini dalam berteman baik, saling menyanjung di antara satu dengan lain, saling membahagiakan, mudah-mudahan semakin banyak orang yang menjadi relawan yang volunteer yang baik dan berkontribusi untuk kehidupan. Pemerintah di Kabupaten Pamekasan dengan prioritas yang ada ini, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, harapan saya kita bisa terus berkolaborasi antara PWI, antara KONI, dan semua stakeholders. Target akhirnya Pamekasan makmur dari bawah. Misalnya, volunteer ini nanti juga ikut mempromosikan desa wisata. Volunteer ini juga ikut mendorong sukses UMKM. Volunteer ini juga bisa, sebagian ada yang jadi pengusaha pemula. Yang harapan saya setelah menjadi pengusaha pemula, suatu saat bisa menjadi pengusaha besar. Kalau sudah menjadi pengusaha besar, maka seluruh kita ini akan memberikan manfaat untuk kehidupan, untuk bangsa dan negara. Saya sering mengatakan di beberapa kesempatan, jika kita bukan bagian dari penyelesaian, maka memungkinkan kita persoalan. Volunteer ini adalah bagian dari generasi yang menyelesaikan persoalan. Generasi yang berpikir tentang kontribusi untuk kehidupan bangsa dan negara. Generasi yang selesai dengan dirinya dan mau mengedukasi orang untuk bisa berpikir berkebaruan, berpikir kontribusi, dan berpikir untuk menyelesaikan persoalan. Sedangkan pemateri kedua ialah Dekan FEB IAIN Madura, Dr. Zainal Abidin. Dia menegaskan pemuda yang inovatif akan memiliki power untuk bersaing. Dari uraian konsep tentang inovatif di atas, maka dipahami bahwa pemuda yang inovatif akan mampu berdaya saing. Artinya, semakin inovatif seorang pemuda, maka ia akan mampu berdaya saing dan mampu memenangkan persaingan tersebut. Demikian juga sebaliknya. Tapi saya tutup dengan komentar roja'na min kitalil aswari ila kitab.
Kita kata Nabi, kita ini pulang dari peperangan kecil ke peperangan besar. Musuh perang Badar itu dikatakan perang kecil. Saya tidak hafal karena tapi jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Jadi hari ini itu ternyata musuh kita adalah diri kita sendiri. Damailah. Pada hari kedua, 100 peserta akan mendapatkan materi dari Rektor Universitas Madura Faisal Esti Yulianto. Ahmad Tamizul, Syahid Mujtahidi, KM Office Pamekasan melaporkan.